Jika kamu menonton video ini, mungkin kamu sedang berada di fase itu. Fase di mana angka 20 terasa seperti beban berat di pundakmu. Fase di mana setiap hari terasa seperti perlombaan dan kamu takut tertinggal. Atau mungkin kamu sudah melewatinya, dan video ini adalah pengingat manis tentang seberapa jauh kamu telah berjalan. Hari ini, aku tidak ingin menceramahimu. Aku tidak ingin memberimu daftar 10 cara cepat kaya atau cara sukses dalam semalam. Tidak, hari ini, aku ingin membacakan sebuah surat. Surat yang seharusnya aku kirimkan 10 tahun yang lalu. Surat untuk diriku sendiri di usia 20-an. Dulu, aku pikir aku tahu segalanya. Aku pikir dunia ini adalah arena gladiator di mana aku harus membunuh atau dibunuh. Aku pikir kebahagiaan itu ada di garis finish. Aku salah. Dan jika kamu sekarang sedang merasa bingung, cemas, atau merasa gagal, tolong, duduklah sebentar, tarik napas, video ini untukmu. Mari kita bicara dari hati ke hati, tentang kesalahan yang aku buat, agar kamu tidak perlu mengulanginya. Wahai diriku di usia 20-an, hal pertama yang ingin kukatakan padamu adalah, berhentilah berlari seolah-olah kamu dikejar hantu. Aku ingat betapa paniknya kamu saat melihat teman SMA-mu sudah menjadi manajer di usia 23. Aku ingat rasa sesak di dadamu saat melihat teman kuliahmu menikah dan punya rumah di usia 24, sementara kamu masih bingung mau makan apa nanti malam, agar uang cukup sampai akhir bulan. Kesalahan terbesarmu saat itu adalah kamu mengira hidup ini adalah lari sprint 100 meter. Kamu membandingkan bab 1 kehidupanmu dengan bab 10 kehidupan orang lain. Dengarkan aku. Hidup bukan tentang siapa yang paling cepat sampai. Hidup adalah tentang siapa yang paling menikmati perjalanannya dan bertahan paling lama. Di usia 20-an, kamu merasa waktu sangat terbatas. Kamu merasa jika kamu tidak sukses sebelum usia 30, maka hidupmu gagal. Itu bohong, itu adalah ilusi yang dijual oleh media sosial. Kesalahan fatal yang aku buat adalah mengorbankan ketenangan demi kecepatan. Aku mengambil pekerjaan yang aku benci hanya karena gajinya sedikit lebih tinggi atau jabatannya terdengar keren, padahal itu membunuh jiwaku perlahan-lahan. Jika aku bisa kembali, aku akan bilang padamu, sabar, membangun fondasi itu butuh waktu. Gedung pencakar langit yang tinggi, butuh fondasi yang dalam dan gelap, yang tidak terlihat oleh orang lain. Masa-masa di mana kamu merasa stuck, masa-masa di mana kamu merasa tidak ada kemajuan, itu sebenarnya adalah masa di mana akarmu sedang tumbuh ke bawah. Jangan cabut tanamanmu hanya untuk melihat apakah akarnya sudah tumbuh. Biarkan ia berproses. Kamu tidak tertinggal, kamu berada tepat di zona waktumu sendiri. Hal kedua, dan ini mungkin yang paling menyakitkan untuk diakui. Diriku sayang, berhentilah membeli barang yang tidak kamu butuhkan, dengan uang yang tidak kamu miliki, untuk membuat kagum orang-orang yang bahkan tidak menyukaimu. Aku ingat kamu menghabiskan tabungan pertamamu untuk membeli sneakers mahal, hanya karena teman-teman tongkronganmu memilikinya. Aku ingat kamu memaksakan diri traveling ke tempat hits, hanya demi konten story, padahal hatimu lelah dan dompetmu menjerit. Kamu mencari validasi, kamu haus akan pengakuan. Kamu ingin dianggap sukses, keren, dan bahagia. Tapi tahukah kamu? Orang-orang itu tidak peduli. Mereka terlalu sibuk memikirkan diri mereka sendiri, sama seperti kamu memikirkan dirimu sendiri. Kesalahan fatalmu adalah membangun identitas di atas opini orang lain. Itu seperti membangun rumah di atas pasir. Begitu ombak datang, begitu tren berubah, begitu kamu kehilangan pekerjaan, begitu kamu tidak lagi relevan, rumahmu hancur. Mulai hari ini, cobalah untuk tidak lagi menjadi menarik di mata orang lain. Cobalah untuk menjadi tertarik. Tertarik pada ilmumu, tertarik pada hobimu, tertarik pada kedamaian batinmu. Jadilah autentik. Dunia ini sudah penuh dengan kepalsuan.
Jadilah seseorang yang nyaman dengan kaos polos dan sepatu lari yang nyaman, jika itu yang membuatmu bahagia. Kekayaan yang sejati di usia 20-an bukanlah saldo rekening atau koleksi barang branded. Kekayaan sejati adalah kebebasan untuk menjadi dirimu sendiri tanpa perlu meminta maaf. Poin ketiga ini adalah tentang tubuh dan pikiranmu. Wahai diriku yang ambisius, tolong dengarkan ini baik-baik. Kurang tidur bukanlah lencana kehormatan. Kelelahan bukanlah simbol status. Aku ingat kamu pernah bangga berkata, aku cuma tidur 3 jam semalam demi proyek ini. Kamu pikir itu keren? Kamu pikir itu dedikasi? Tidak, itu adalah penghancuran diri sendiri. Di usia 20-an, tubuhmu masih kuat. Kamu bisa begadang 3 hari berturut-turut, makan mie instan setiap hari, tidak berolahraga, dan kamu merasa baik-baik saja. Kamu merasa invisible. Tapi tubuhmu mencatat semuanya. Setiap jam tidur yang hilang, setiap stres yang kamu pendam, setiap makanan sampah yang kamu telan, tagihannya akan datang. Dan percayalah, saat tagihan itu datang di usia 30-an atau 40-an, bunganya sangat mahal. Kesalahanku dulu adalah menganggap istirahat sebagai buang-buang waktu. Aku merasa bersalah jika aku duduk diam tidak melakukan apa-apa. Padahal, istirahat adalah bagian dari produktivitas. Otakmu butuh jeda untuk memproses informasi. Kreativitas tidak lahir dari otak yang lelah dan stres. Kreativitas lahir dari ruang kosong dan ketenangan. Jagalah kesehatan mentalmu. Jika kamu merasa lelah, istirahatlah, bukan berhenti. Belajarlah berkata tidak. Menolak ajakan nongkrong yang tidak penting, menolak pekerjaan tambahan yang tidak dibayar layak, menolak drama orang lain. Menjaga dirimu sendiri adalah investasi paling menguntungkan yang pernah ada. Sekarang, mari bicara tentang hati. Di usia 20-an, kamu akan kehilangan banyak orang. Dan ini akan terasa sangat menyakitkan. Kamu akan kehilangan teman yang dulu kamu pikir akan bersamamu selamanya. Kalian tidak bertengkar, kalian hanya tumbuh ke arah yang berbeda. Frekuensi kalian tidak lagi sama. Kesalahanku dulu adalah memaksakan orang-orang untuk tetap tinggal di hidupku, padahal masanya sudah habis. Aku menggenggam terlalu erat sampai tanganku berdarah. Kepada diriku di masa lalu, belajarlah seni melepaskan. Tidak semua orang ditakdirkan untuk ada di setiap bab kehidupanmu. Ada orang yang hadir hanya untuk satu halaman, mengajarkanmu sebuah pelajaran, lalu pergi. Dan itu tidak apa-apa. Biarkan mereka pergi dengan cinta. Dan tentang cinta romantis. Oh, betapa bodohnya kamu dulu. Kamu mencari seseorang untuk melengkapimu. Kamu mencari seseorang untuk menyembuhkan lukamu. Itu salah. Jangan mencari belahan jiwa untuk menambal lubang di hatimu. Sembuhkan dirimu sendiri dulu, jadilah utuh. Hubungan yang sehat adalah 2 orang utuh yang berjalan beriringan, bukan 2 orang pincang yang saling bersandar sampai keduanya jatuh. Dan satu lagi, kualitas di atas kuantitas. Memiliki 3 teman yang benar-benar mengerti jiwamu, jauh lebih berharga daripada 100 kenalan yang hanya tahu namamu saat kamu sukses. Carilah lingkaran pertemanan yang membicarakan ide, masa depan, dan pertumbuhan, bukan yang hanya membicarakan orang lain. Aku tahu kamu takut gagal. Ketakutan itu melumpuhkanmu. Kamu punya banyak ide di kepalamu. Ingin membuat channel YouTube, ingin memulai bisnis kecil, ingin menulis novel. Tapi kamu tidak pernah memulainya. Kenapa? Karena kamu takut hasilnya jelek, kamu takut diketawain, kamu takut gagal. Dengarkan ini, kegagalan bukanlah lawan dari kesuksesan, kegagalan adalah bagian dari kesuksesan. Di usia 20-an, kamu memiliki aset yang sangat berharga yang tidak dimiliki oleh orang tua. Waktu untuk memperbaiki kesalahan. Jika kamu bangkrut di usia 24, kamu masih punya puluhan tahun untuk bangkit. Jika kamu dipecat di usia 26, itu bukan akhir dunia. Kesalahanku dulu adalah bermain terlalu aman.
Aku memilih jalan yang sudah dipetakan orang lain karena aku takut tersesat di hutan. Padahal, petualangan terbaik ada di dalam hutan itu. Ambillah risiko yang terukur. Lamar pekerjaan yang kamu pikir kamu tidak kualifikasi. Dekati orang yang menginspirasimu. Mulailah proyek itu meski alatmu belum lengkap. Jangan biarkan perfeksionisme membunuh potensimu. Lebih baik selesai tapi tidak sempurna, daripada sempurna tapi tidak pernah wujud. Jadikan kegagalan sebagai data. Saat kamu gagal, itu bukan berarti kamu bodoh. Itu artinya strategimu yang salah. Ganti strateginya, bukan ganti mimpinya. Kita harus bicara soal uang. Di usia 20-an, uang terasa sangat membingungkan. Kadang terasa kurang, kadang saat baru gajian terasa berlebihan. Kesalahan besarku, aku tidak mengerti perbedaan antara mampu membeli dan mampu memiliki. Hanya karena kamu bisa membayar cicilan mobil mewah, bukan berarti kamu mampu memilikinya. Jika itu membuatmu makan mie instan setiap hari dan tidak punya dana darurat. Mulailah belajar finansial sedini mungkin. Bukan untuk menjadi kikir, tapi untuk membeli kebebasan. Uang yang kamu tabung dan investasikan di usia 20-an bukan sekadar angka. Itu adalah uang kebebasan di masa depan. Itu adalah uang yang akan membolehkanmu keluar dari pekerjaan toksik di usia 35. Itu adalah uang yang membolehkanmu mengambil cuti untuk merawat orang tuamu yang sakit tanpa takut kelaparan. Jangan habiskan uangmu untuk mengesankan orang lain. Gunakan uangmu untuk membeli pengalaman, ilmu, dan ketenangan pikiran. Dan ingat, pekerjaanmu hanyalah apa yang kamu lakukan untuk mendapatkan uang. Itu bukan siapa dirimu. Jangan biarkan slip gaji mendefinisikan harga dirimu. Ini mungkin bagian yang paling membuatku menyesal. Di usia 20-an, kamu sibuk mengejar dunia. Kamu merasa orang tuamu kuno, tidak mengerti zaman, atau cerewet. Kamu jarang pulang, kamu jarang menelepon, kamu menganggap mereka akan selalu ada di sana. Kesalahanku adalah aku lupa bahwa saat aku tumbuh dewasa, mereka tumbuh menua. Kawan, waktu kita bersama mereka itu terbatas, sangat terbatas. Ego masa mudaku membuatku sering berdebat tentang hal-hal sepele. Aku ingin membuktikan bahwa aku benar dan mereka salah. Padahal, yang mereka butuhkan hanyalah kabarmu. Yang mereka butuhkan hanyalah didengar. Turunkan egomu, telepon ibumu, ajak ayahmu bicara. Maafkan ketidaksempurnaan mereka sebagai orang tua, karena mereka juga baru pertama kali hidup di dunia ini, sama sepertimu. Mereka melakukan yang terbaik yang mereka bisa, dengan apa yang mereka tahu. Jangan menunggu sampai kursi di meja makan itu kosong, baru kamu menyadari betapa berharganya momen kebersamaan. Terakhir, surat ini ditutup dengan satu permintaan sederhana. Maafkanlah dirimu sendiri. Kamu akan membuat keputusan bodoh, kamu akan menyakiti orang lain tanpa sengaja, kamu akan mempercayai orang yang salah, kamu akan membuang waktu, dan itu semua pasti terjadi. Jangan menghukum dirimu di usia 25 atas kesalahan yang kamu buat di usia 20. Jangan menghukum dirimu hari ini atas apa yang belum kamu ketahui kemarin. Kamu sedang belajar, kamu adalah work in progress. Bersikaplah lembut pada dirimu sendiri. Bicaralah pada dirimu sendiri seperti kamu bicara pada sahabat terbaikmu. Jika sahabatmu gagal, apakah kamu akan memaki-makinya? Tidak kan? Kamu akan memeluknya dan berkata, "Tidak apa-apa, kita coba lagi." Lakukan itu pada dirimu sendiri. Teman-teman, usia 20-an adalah masa yang indah, sekaligus brutal. Itu adalah dekade di mana kita dibentuk oleh api dan tekanan. Jika kamu merasa berat hari ini, ingatlah bahwa berlian terbentuk di bawah tekanan tinggi. Jangan ulangi kesalahanku yang terlalu keras pada diri sendiri. Nikmati prosesnya, nikmati kebingungannya, nikmati kegagalannya. Karena suatu hari nanti,
Kamu akan melihat ke belakang dan tersenyum, menyadari bahwa semua hal itu yang membawamu ke tempat yang tepat. Hidup ini bukan tentang menjadi sempurna. Hidup ini tentang menjadi nyata, menjadi hadir, dan terus bertumbuh. Kamu baik-baik saja, kamu berada di jalan yang benar. Teruslah berjalan. Terima kasih, sudah meluangkan waktu untuk duduk dan mendengarkan surat ini bersamaku. Aku berharap, setidaknya ada satu kalimat dari surat ini yang bisa menjadi temanmu tidur malam ini, atau menjadi api kecil semangatmu esok pagi. Kita semua sedang berjuang dengan pertempuran kita masing-masing. Kamu tidak sendirian. Jika kamu merasa video ini menyentuh sesuatu di hatimu, atau jika kamu merasa ada temanmu di luar sana yang sedang butuh mendengar ini, aku akan sangat berterima kasih jika kamu membagikannya kepada mereka. Mungkin, ini adalah pesan yang sedang mereka tunggu. Dan jika kamu ingin kita terus belajar dan bertumbuh bersama, menavigasi kehidupan yang rumit ini dengan lebih tenang dan bijaksana, pintu rumah ini selalu terbuka untukmu. Silakan tekan tombol subscribe agar kita bisa bertemu lagi di surat-surat kehidupan berikutnya. Jaga dirimu baik-baik, dan sampai jumpa.